stereo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Lastri Putri. Saya adalah salah satu mahasiswi jurusan Teknologi Laboratorium Medik Politeknik Kesehatan Kendari. Baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas praktikum mata kuliah Sitohistoteknologi, di mana di sini saya akan membawakan 3 topik. Yang pertama itu teknik potong kasar atau grossing, yang kedua fiksasi, yang ketiga pematangan jaringan. Baik, kita memasuki topik pertama, yaitu potong kasar atau grossing, di mana proses awal pemotongan blok pada jaringan yang bertujuan untuk membuang kelebihan parafin yang menutupi jaringan, sehingga permukaan jaringan dapat terbuka dan bisa dihasilkan pita jaringan yang utuh. Dikatakan potong kasar dikarenakan pada proses ini mikrometer diatur pada ketentuan yang cukup tinggi, yaitu pada 15-30 mikrometer. Pada proses ini, perlu dilakukan secara teliti, karena jika tidak mengakibatkan artefak pada pita jaringan. Selanjutnya, adapun prosedur potong kasar atau grossing. Yang pertama, tempatkan blok jaringan pada posisi yang tepat dengan mengatur tuas pemotong kasar. Yang kedua, buka pengunci tuas pemutar, gerakan roda pemutar secara perlahan sampai blok jaringan sedikit mengenai permukaan pisau. Yang ketiga, tekan tuas pemotong kasar. Yang keempat, mulai proses pemotongan dengan memutar roda memutar searah jaring jam. Kelima, hentikan proses pemotongan ketika permukaan jaringan sudah terbuka. Yang keenam, lepaskan tuas pemotong kasar. Baik, selanjutnya kita memasuki topik kedua, yaitu fiksasi, di mana fiksasi ini merupakan suatu tahapan yang wajib dilalui baik untuk sediaan histologi maupun sitologi. Fungsi dari fiksasi antara lain adalah menjaga sel dari kerusakan struktural maupun kimiawi, pencegahan kematian sel akibat postmortem ataupun autolisis, mengeraskan jaringan, memadatkan komponen sel, peningkatan intensitas optikal, peningkatan intensitas warna pada proses pewarnaan, dan pada kasus-kasus tertentu dapat membantu merekatkan sel ke kaca sediaan. Adapun faktor-faktor dapat mempercepat namun dapat juga merusak. Jika kelebihan waktu fiksasi antara lain suhu, waktu penetrasi, jenis sel, dimensi spesimen, rasio larutan fiksasi, berbanding ukuran spesimen dan tingkat keasaman larutan fiksasi. Baik, di sini adapun tujuan fiksasi. Yang pertama, menjaga struktural dan komponen kimiawi, di mana menjaga secara struktural atau komponen kimiawi dari sel atau jaringan seperti semula ketika bagian tersebut masih dalam kondisi hidup, sehingga pemeriksaan struktural, normal atau patologi, dan senyawa histokimia dapat dilanjutkan semaksimal mungkin. Yang kedua, mencegah kerusakan dan kematian. Untuk mencegah perubahan postmortem seperti autolisis dan pembusukan autolisis merupakan suatu aktivitas menghancurkan pembusukan autolisis, suatu aktivitas menghancurkan diri sendiri. Autolisis dilakukan pada mekanisme pencernaan jaringan yang dilakukan oleh enzim intraseluler yang dilepaskan saat membran organel lisosom pecah. Yang ketiga, mengeraskan sel jaringan. Pengerasan pada dasarnya bukan tujuan utama dari fiksasi ini. Namun, pengerasan menjadi efek fiksasi yang menguntungkan dari proses ini juga, sehingga efek pengerasan memungkinkan adanya pemotongan makroskopis yang lebih mudah, khusus jaringan yang lunak seperti otak, usus, dan lain sebagainya. Yang keempat, pemadatan. Dengan adanya reaksi kimiawi dari larutan fiksasi, maka komponen di dalam sel atau jaringan mengalami pemadatan. Cairan dari konsistensi setengah cair, gel menjadi konsistensi semi padat hingga padat. Yang kelima, optikal diferensiasi. Proses fiksasi ternyata tidak hanya sebagai penjaga sel dari kerusakan, namun dampak lain dari larutan fiksasi ini dapat mengubah indeks bias dari berbagai komponen sel dan jaringan, sehingga komponen yang terfiksasi dengan baik mudah divisualisasikan. Yang keenam, efek pewarnaan.
Pada kasus-kasus tertentu, pemberian larutan fiksasi dapat meningkatkan intensitas dari warna pada sel dan jaringan. Fiksatif tertentu seperti formalin dapat mengintensitaskan karakter pewarnaan jaringan, terutama ketika diwarnai hematoksilin. Lain halnya ketika sediaan hendak diwarnai dengan massa mason trichome, maka fiksasi yang digunakan adalah larutan fiksasi Boyne yang dapat membuat warna menjadi lebih kontras. Yang terakhir, tujuan dari fiksasi ini yaitu menempelkan sel. Pada kasus pembuatan sediaan sitologi, larutan fiksasi dapat juga diguna sebagai faktor merekatkan sel dengan objek gelas. Adapun prinsip dari fiksasi, yaitu koagulasi. Pada penggunaan metode koagulasi, untuk melakukan teknik fiksasi tidak semua dapat atau harus dikoagulasikan. Contohnya penggunaan asam asetat sebagai komponen utama. Larutan fiksasi asam asetat dapat mengkoagulasikan kromatin namun tidak untuk protein. Metode ini memberi keuntungan ketika digunakan dalam pembuatan sediaan, metode parafinisasi, dan pemeriksaan antibodi. Yang kedua, presipitasi. Secara umum, pengertian dari presipitasi adalah pengendapan yang terjadi, koagulasi yang terjadi sebelumnya. Presipitasi yang diharapkan ketika proses fiksasi adalah presipitasi protein, yang mana proses protein inilah yang menjadi salah satu faktor utama pembusukan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi fiksasi. Yang pertama, suhu atau temperatur, di mana meningkatkan suhu atau memanaskan larutan fiksasi akan berbanding lurus terhadap meningkatkan kecepatan penetrasi larutan fiksasi ke dalam jaringan. Peningkatan suhu dapat juga mempercepat kecepatan reaksi kimia antara unsur fiksatif dengan sel atau jaringan. Yang kedua, tingkat larutan. Ada dua. Yang pertama itu waktu penetrasi, yaitu penetrasi perhitungan waktu penetrasi larutan. Yang kedua, tingkat penetrasi, yaitu tergantung pada karakteristik difusi dan variasi dari materi satu ke materi lainnya. Yang ketiga, dimensi spesimen. Dimensi spesimen merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan waktu optimal jaringan terverifikasi dari seluruh sisi dan juga proses difusi dari larutan yang digunakan. Yang keempat, rasio volume terhadap spesimen. Rasio antara volume larutan fiksasi terhadap spesimen menjadi hal yang harus diperhatikan. Hal ini berhubungan dengan penurunan konsentrasi larutan fiksasi dan kecepatan penetrasi. Makin sedikit larutan fiksasi yang digunakan, maka konsentrasi akhir ketika akan terjadi kondisi isotonik akan menurun dengan drastik. Yang kelima, tingkat keasaman. Tingkat keasaman suatu larutan atau pH dapat menjadi penting ketika larutan digunakan dalam fiksasi mengandung formaldehid. pH yang diberikan diharapkan sesuai dengan pH sel 6,8 sampai 7,2. Nah, di sini ada gambar bagian ginjal yang difiksasi oleh larutan formalin bersifat asam. Pada gambar menunjukkan di posisi asam hepatin formaldehida pigmen formalin yang berhubungan dengan sel darah. Merah, pigmennya menunjukkan berwarna coklat sampai hitam, warnanya akan berwarna terang ketika diamati pada mikroskop polarisasi. Adapun prosedur praktis untuk mengoptimalkan kualitas. Yang pertama, kondisi ketika jaringan segar. Yang pertama, masukkan jaringan secepat mungkin. Hentikan metabolis dengan pendingin jaringan segar. Selanjutnya, jangan biarkan spesimen mengering. Jangan mendistorsi jaringan. Beri label secara lengkap dan akurat. Yang kedua, penentuan larutan fiksasi yang tepat. Fiksatif harus menembus dari semua sisi. Rongga harus terbuka. Perfus beberapa spesimen. Selanjutnya, fiksasi oleh berfusi melalui sistem vaskular pada organ yang masih utuh atau pada hewan. Percobaan kecil akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Ketebalan organ maksimal 4 mm. Lakukan agitasi pada proses. Selanjutnya, rasio volume atau rasio jaringan. Beri waktu yang cukup, penggunaan suhu. Yang ketiga, pilihan yang tepat dari larutan fiksasi. Pertama,
larutan fiksatif harus dibuat dengan hati-hati dari reagen dengan kualitas yang sesuai dan segar. Pergantian larutan fiksasi. Selanjutnya, frekuensi penggunaan larutan fiksatif. Hindari tutup wadah yang bersifat logam. Perlakuan setelah memberikan larutan fiksasi. Semua fiksasi bersifat toksik dan korosif. Adapun untuk topik terakhir, pematangan jaringan. Pematangan jaringan adalah proses pengularan dan larutan fiksatif yang ada dalam jaringan digantikan dengan media membuat jaringan menjadi kaku, sehingga bisa dilakukan pemotongan terhadap jaringan dengan ketebalan yang sangat tipis di dalam histologi rutin. Parafin adalah media paling sering digunakan untuk menanam jaringan. Air di dalam jaringan tidak bisa langsung diganti oleh parafin, harus melalui tahapan perantara terlebih dahulu. Baik, kita memasuki tahapan proses pematangan perantara. Adapun tahapan perantara di dalam proses pematangan ini, jaringan yaitu proses dehidrasi dan pembeningan seperti terlihat pada ilustrasi gambar berikut ini. Pada ilustrasi berikut terlihat bahwa di dalam jaringan terdapat air atau larutan fiksatif. Parafin tidak bisa masuk ke dalam jaringan jika di dalam jaringan tersebut masih terdapat air, sehingga diperlukan proses dehidrasi menggunakan dehidran, bertujuan untuk menghilangkan air dan larutan fiksatif yang ada dalam jaringan. Proses selanjutnya adalah proses pembeningan. Menggunakan agen pembeningan, hal ini bertujuan untuk menghilangkan dehidran dari dalam jaringan yang mempermudah parafin masuk ke dalam jaringan. Setelah melalui proses perantara, maka parafin bisa masuk ke dalam jaringan. Proses ini dinamakan infiltrasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pematangan. Yang pertama, agitasi. Merupakan suatu dorongan terjadi ketika dua buah larutan yang berbeda jenis maupun konsentrasi dijadikan satu dengan adanya agitasi ini. Maka akan terjadi peningkatan aliran larutan di sekitar jaringan. Perpindahan aliran inilah berpengaruh di dalam proses percepatan suatu proses pematangan jaringan. Yang kedua, suhu. Suatu faktor lingkungan yang berhubungan dengan kecepatan proses perpindahan cairan suhu berpengaruh di dalam pelebaran celah membran sel yang berdampak terhadap meningkatkan laju penetrasi dan pertukaran cairan. Suhu yang dapat digunakan dibatasi sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga, viskositas adalah sifat ketahanan terhadap aliran dari suatu fluida. Semakin kecil molekul di dalam larutan, semakin cepat laju penetrasi cairan. Atau viskositas rendah. Sebaliknya, jika ukuran molekul lebih besar, laju pertukaran lebih lambat, viskositasnya tinggi. Yang keempat, vakum. Kondisi di mana tekanan di dalam suatu alat pematangan jaringan dibuat dengan kondisi yang tinggi, dengan tekanan yang tinggal diharapkan akan meningkatkan laju perpindahan cairan satu dengan lainnya, sehingga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah dan pematangan spesimen jaringan. Yang kelima, jenis jaringan. Ada 3. Jaringan terdiri dari sel banyak yang mengandung air. Contohnya adalah mata, hepar, ginjal, dan lain sebagainya. Yang kedua, jaringan yang terdiri dari yang sedikit mengandung air. Contohnya adalah tulang. Yang ketiga, jaringan yang mengandung lemak. Contohnya adalah jaringan mamae. Yang keenam, ukuran jaringan. Jaringan yang ukuran tipis seperti usus akan lebih penetrasinya dibandingkan dengan jaringan hati yang lebih tebal. Jaringan yang padat seperti uterus lebih dari 2,5 dikali 2,0 dikali 0,4 cm. Agar penetrasi larutan berjalan dengan optimal, potongan jaringan disimpan di dalam kaset, tidak boleh sampai berdesakan, karena akan mengganggu proses penetrasi larutan ke dalam jaringan. Adapun langkah-langkah pematangan jaringan. Yang pertama, dehidrasi, mengeluarkan seluruh air dan cairan fiksatif dari dalam jaringan. Kedua, pembeningan, mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantikan dengan suatu dapat berikan dengan media infiltrasi. Yang ketiga, infiltrasi, memasukkan suatu filtrat tertentu yang dapat mengeras pada suhu ruang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.